Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Octavia dengan NIM 2201010015. Baiklah, di video ini saya akan membahas sedikit tentang desain dan implementasi sistem Internet of Things atau IoT. Nah, judul desain yang saya bikin di sini yaitu desain pemberi pakan otomatis untuk budidaya ikan di akuarium berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, yang pertama, apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah konsep di mana perangkat-perangkat yang terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, IoT memungkinkan perangkat sehari-hari seperti alat elektronik atau kendaraan untuk terhubung dan berinteraksi, sehingga mempermudah dan mempercepat berbagai proses. Maksudnya di sini, IoT ini bisa kita kendalikan dalam kondisi jarak jauh. Misal, untuk smart home seperti pintu rumah yang bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Nah, di sini ada beberapa elemen penting Internet of Things. Yang pertama, itu perangkat fisik. Nah, perangkat fisik ini contohnya yaitu kamera keamanan, jam pintar, dan perangkat rumah lainnya. Yang kedua, sensor dan aktuator. Nah, sensor ini digunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan aktuator digunakan untuk melakukan aksi seperti menyalakan atau mematikan sebuah perangkat. Selanjutnya yaitu konektivitas. Konektivitas ini merupakan perangkat yang terhubung menggunakan WiFi, Bluetooth atau jaringan seluler. Yang intinya di sini terdapat internet. Nah, selanjutnya yaitu platform atau cloud. Nah, platform atau cloud ini merupakan data yang dikirim dan dianalisis di server. Selanjutnya, aplikasi pengguna. Aplikasi pengguna ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui aplikasi di ponsel atau aplikasi yang sudah terinstal di ponsel. Nah, contoh penerapan aplikasi IoT ini dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada sistem smart home. Contohnya yaitu otomatisasi perangkat seperti lampu, kunci pintu, atau termostat yang bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan ponsel. Nah, selanjutnya, apa saja perangkat keras yang digunakan untuk pemrosesan data dalam desain pakan ikan berbasis IoT ini? Nah, yang pertama yaitu Wemos D1R1, yang mana Wemos D1R1 ini merupakan otak utama atau mikrokontroler dari beberapa komponen ini. Selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini memancarkan gelombang suara dan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk memantulkannya kembali. Selanjutnya yaitu perangkat yang digunakan RTC DS3231. Nah, modul RTC ini penting untuk menjaga waktu dan tanggal secara akurat, terutama untuk mengatur jadwal pemberian pakan, yang mana di sini saya atur sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada waktu pagi jam 6 dan pada waktu sore jam 6 juga. Selanjutnya itu motor servo. Komponen ini digunakan untuk menggerakkan mekanisme pemberian pakan secara presisi dengan mengendalikan sudut putaran motor servo. Kita dapat mengatur jumlah pakan yang dikeluarkan. Nah, motor servo ini dia memiliki sudut yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, yang mana pada saat waktu pemberian pakan itu berlangsung, mulai misal nih pada jam 6 pagi, maka motor servonya ini akan terbuka. Dan di sini saya mengaturnya
dalam waktu 5 detik saja. Setelah terbuka 5 detik, pakannya keluar untuk masuk ke akuarium, memberi makan ikan. Setelah itu secara otomatis akan tertutup kembali. Nah, selanjutnya yaitu LCD. Nah, LCD ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna lokal atau informasi seperti waktu, tanggal, dan status sistem yang dapat ditampilkan pada layar. Nah, di layar LCD ini nanti akan ada status tentang waktu pemberian pakan dan informasi lainnya seperti jarak sensor. Nah, selanjutnya yaitu buzzer, yang mana buzzer ini menghasilkan suara sebagai tanda saat proses pemberian pakan sedang berlangsung atau ketika terjadi error. Nah, ketika sudah menunjukkan jam 6 pagi ataupun jam 6 sore, nanti buzzernya akan otomatis berbunyi sebagai bentuk pemberian pakan akan segera dimulai. Oke, selanjutnya yaitu perangkat lunak yang digunakan dalam desain perangkat ini, yaitu aplikasi berbasis cloud, yang mana di sini saya menggunakan Blink. Nah, Blink ini adalah platform IoT yang menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Nah, dengan Blink ini kita dapat mengontrol perangkat secara remote melalui smartphone, menghubungkan sensor, data, dan mengatur jadwal pemberian pakan. Nah, selanjutnya yaitu protokol komunikasi yang saya gunakan. Nah, di sini dari beberapa protokol komunikasi yang dapat digunakan, MQTT atau transportasi telemetri antrean pesan adalah pilihan yang paling tepat untuk digunakan pada sistem perancangan ini. Mengapa demikian? Nah, berikut alasan-alasannya. Yang pertama, data yang dikirimkan oleh MQTT ini relatif sederhana, yang mana data yang dikirim seperti sensor status, perintah ke aktuator, atau data waktu. MQTT juga sangat efisien dalam menangani pesan-pesan berukuran kecil. Nah, alasan yang kedua yaitu koneksi yang tidak selalu aktif. Perangkat IoT seringkali memiliki koneksi yang tidak stabil atau terputus-putus. Jadi di sini MQTT memiliki mekanisme untuk menjaga koneksi dan mengirimkan pesan yang tertunda ketika koneksi kembali terhubung. Nah, alasan yang ketiga yaitu skalabilitas. MQTT dirancang untuk menangani banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Seperti halnya dalam desain pakan ikan ini yang menggunakan banyak perangkat. Nah, selanjutnya bagaimana dengan implementasi antarmuka pengguna atau GUI-nya? Nah, untuk implementasi antarmuka penggunanya ini saya menggunakan Blink. Blink adalah platform yang menyediakan antarmuka untuk membuat aplikasi mobile berbasis IoT. Oleh karena itu, Blink sangat cocok digunakan dengan Wemos D1 R1 karena mudah diintegrasikan. Nah, langkah-langkah untuk membuat GUI di Blink ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita download dan install Blink, yaitu dengan mengunduh aplikasi Blink dari App Store atau Google Play. Nah, yang kedua, buat project baru. Setelah mendaftar atau login ke aplikasi Blink yang telah terinstall tadi, buat project baru dengan memilih ESP8266 sebagai perangkat karena Wemos D1 R1 menggunakan chip pada ESP8266 ini. Selanjutnya yaitu kita akan mendapatkan out token yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke platform Blink. Nah, proses yang ketiga yaitu dengan menambahkan widget untuk menampilkan data. Label value widget ini digunakan untuk menampilkan data jarak dari sensor ultrasonik, status servo, atau informasi lain seperti waktu pakan otomatis, sehingga
kita bisa mengatur ini untuk menerima data dari topik MQTT yang lebih relevan. Selanjutnya yaitu slider. Slider ini bisa digunakan untuk mengontrol parameter tertentu, misalnya mengubah interval pemberian pakan atau mengontrol secara manual servomotor untuk memberikan pakan. Lanjutnya itu gauge atau grep, yang digunakan untuk menampilkan data historis seperti jarak atau frekuensi pemberian pakan. Yang keempat yaitu integrasi dengan Blink pada Arduino. Selanjutnya nanti tambahkan library Blink di Arduino IDE dengan menggunakan AutoCAN dari aplikasi Blink untuk menghubungkan perangkat WMOS D1R1 ke aplikasi. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu menghubungkan MQTT ke Blink. Data yang dikirimkan melalui MQTT bisa diteruskan ke widget di Blink untuk ditampilkan secara real time. Jadi di sini kita dapat melihat waktunya secara real time. Misalnya yaitu gunakan widget value display yang terhubung ke topik MQTT yang digunakan untuk mengirimkan data jarak dari sensor ultrasonik atau status servo. Nah, baik, untuk penjelasan tentang desain yang saya bikin ini cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan membahas tentang atau akan menampilkan desainnya. Nah, ini adalah beberapa komponen yang sudah saya desain dan sudah saya rangkai sedemikian rupa. Di sini saya menggunakan sensor ultrasonik, buzzer, LCD, RTC, dan servo. Nah, untuk ESP32-nya sendiri di sini sengaja tidak saya pakai karena untuk library atau pustakanya itu tidak ada. Jadi untuk sementara di sini saya pakai Arduino. Begitu juga untuk chip dari WMOS D1R1-nya. Itu bersumber langsung dari Arduino-nya ini. Nanti ketika ingin implementasinya secara langsung, maka saya akan gunakan ESP32-nya. Oke. Nah, pada skema ini menjelaskan bahwa D1R1 yang berada di WMOS-nya, yang di sini saya ganti menjadi Arduino, itu berfungsi sebagai penghubung ke internet. WMOS D1R1 atau Arduino yang saya gunakan di sini, dia menjadi penghubung antara Blink atau platform IoT-nya tadi ke RTC DS3231, LCD, dan buzzer, serta motor servonya. Nah, sebagai tampilan output, nantinya aplikasi Blink dapat memantau data secara real time, yang mana selain luaran hasil dapat dipantau dari jarak jauh menggunakan aplikasi Blink, sistem ini menambahkan satu LCD untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan waktu dan tanggal sesuai dengan tampilan di Blink. Salah satu bukti sensor ultrasonik mampu mendeteksi objek yang terukur ditandai dengan suara pada buzzer ini. Ditandai dengan suara pada buzzer sebagai alarm bagi pengguna. Atas dasar suara buzzer, Arduino WMOS D1R1 ini memberikan perintah kepada motor servo untuk membuka tutup pakan ikan secara otomatis selama 5 detik. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan rangkaian yang setelah saya bikin. Nah, di sini menunjukkan pada layar LCD-nya itu tertampil waktu 20.28 dengan jarak 397 cm. Nah, nanti ketika jam 6 pagi waktu menunjukkan 06.00
buzzernya ini akan berbunyi, dan servonya ini secara otomatis akan membuka tutup pakan ikan secara otomatis juga selama 5 detik. Untuk membuat skematik pada Wokwi ini itu tidak terlalu efektif karena tidak semua library atau pustakanya ada di Wokwi ini. Jadi lebih baik kita menggunakan aplikasi lain yang sejenis mungkin, agar rangkaian skematik yang kita bentuk ini bisa sesuai dengan keinginan kita. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.